Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayun, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini, saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Sayyidatuna Khadijah. Selamat menonton. Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah seorang wanita yang namanya dicatat dalam sejarah sebagai pejuang agama Islam. Kisahnya mengajarkan kepada kita tentang peran seorang istri terhadap perjuangan sang suami, tentang seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya, yang merelakan segenap raga, jiwa, dan hartanya untuk menegakkan agama Islam. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan wanita yang sangat mulia kedudukannya dalam perkembangan sejarah peradaban umat muslim. Dialah Ummu Al-Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Khadijah berasal dari keturunan Quraisy, dari keluarga Bani Asad. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 556 Masehi, sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah, dan meninggal dunia pada tahun 619 Masehi atau tahun ketiga sebelum hijrah, dan dimakamkan di Al-Hayun. Khadijah besar di lingkungan keluarga yang mulia, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang perempuan yang cerdas dan agung. Beliau dikenal sebagai seorang yang teguh dan cerdik, dan memiliki perangai yang luhur. Karena itulah, banyak laki-laki dari kaumnya menaruh simpati kepadanya. Di antara keutamaan Khadijah yaitu merupakan istri pertama Rasulullah yang selalu setia mendampingi Rasul dalam keadaan suka maupun duka. Khadijah juga merupakan perempuan yang mampu memberikan keturunan kepada beliau. Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup, dan tidak pula memiliki budak wanita sehingga Khadijah meninggal dunia. Beliau sangat merasa kehilangan saat kepergian Khadijah dari sisinya, karena Khadijah merupakan pendamping hidup yang baik di mata Rasul. Khadijah rela mengorbankan hartanya untuk kepentingan beliau, sementara beliau sendiri mengambil alih perniagaannya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Suami pertama Khadijah bernama Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Setelah meninggal, Khadijah menikah lagi dengan Atik bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Maksum. Kemudian menikah lagi dengan Rasulullah SAW yang kala itu berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun, lebih tua 15 tahun dari Nabi. Khadijah merupakan manusia pertama yang memeluk agama Islam. Sebelum beliau, tidak seorang pun laki-laki maupun perempuan yang meyakini Islam dan Rasulullah SAW. Keistimewaan Khadijah sebagai istri Nabi. Khadijah adalah sosok perempuan yang tangguh, gigih, memiliki semangat juang tinggi, berwawasan luas, dan sangat religius. Beliau juga merupakan orang-orang yang bersih dan suci. Kemuliaan seorang perempuan tidak hanya dilihat dari fisiknya saja, namun juga kebijaksanaan dan kejujurannya. Sosok Khadijah merupakan perempuan yang menggambarkan perempuan yang anggun, lemah lembut,
namun tetap mandiri serta bijaksana. Bukti kebijaksanaannya, kepintaran dan kecerdikan Khadijah ketika menjatuhkan pilihan kepada Rasulullah sebagai pendamping hidupnya saat itu. Nabi hanyalah laki-laki miskin, sementara dirinya adalah janda kaya dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Banyak laki-laki yang ingin menjadikan Khadijah sebagai seorang istri, namun ditolak oleh beliau. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka mempunyai motif yang negatif, yaitu bertujuan ingin menguasai harta benda milik Khadijah. Sebagaimana yang telah diketahui, Khadijah hidup dengan kekayaan yang melimpah, dengan menggunakan pakaian pilihan dan perabotan mewah. Dan harta tersebut dikelola dan diurus sendiri oleh Khadijah bersama ayah dan beberapa sanak famili yang beliau percaya. Penolakan tersebut juga berdasarkan kebijaksanaan dan kematangan pikirannya bahwa kesempurnaan jati diri seseorang laki-laki lebih baik, lebih kepada kemuliaan hati dan kebaikan sifatnya. Sesungguhnya Khadijah ingin mencari kepuasan dan kekayaan dalam bentuk lain, yaitu kepuasan jiwa, kekayaan hati, dan kemuliaan akhlak. Semua itu tidak mungkin dimiliki secara sempurna oleh seorang selain Nabi Muhammad. Pada dasarnya Khadijah memilih Nabi bukan dengan perasaan hawa nafsu, melainkan memilih dengan hati dan dengan perasaan yang mendapatkan ilham. Sebenarnya, ia memilih untuk keabadian rumah tangganya. Dengan usia yang sudah mencapai 40 tahun, Khadijah telah mencapai kematangan secara emosional. Dia bukan lagi seorang gadis yang emosional dan bukan pula orang tua yang renta, yang sudah tidak mampu berpikir sehat. Di pihak lain, Nabi Muhammad tidak akan menerima tawaran Khadijah walaupun seandainya dia adalah wanita paling kaya di dunia, jika saja beliau tidak melihat wanita tersebut memiliki pemikiran matang dan bijaksana. Ia juga mendengar kesaksian dari kaumnya bahwa Khadijah wanita yang mulia, pandai menjaga kehormatan diri, suci, dan dari garis keturunan yang terpandang. Berdasarkan faktor itulah cinta Khadijah dan Muhammad bersatu dan berakhir di pelaminan. Nabi Muhammad tidak pernah meleset ketika menebak kepribadian seorang Khadijah. Beliau menjadi seorang istri yang ideal dan pendukung yang setia. Kematangan secara sikap dan perilaku menjadi kunci utama yang mendorong Khadijah beriman kepada risalah Nabi dan menjadi pengikut dalam praktek keimanan dan ketaatan dalam ajaran Islam.